Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat ke-28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, tatma'innu qulubuhum, tentramlah, tenanglah hati mereka menyebut, berzikir Allah, mengingat Allah. Allah, ketahuilah bahwa berzikir, mengingat Allah itu tatma'innul qulub, menenteramkan, menenangkan hati. Demikian kira-kira terjemah. Kaji kita hari Rabu yang lalu, sekedar untuk mengingatkan kembali. Yang pertama adalah ada hari-hari, ada waktu-waktu yang diutamakan, dikhususkan atau diistimewakan untuk berzikir. Sebagaimana ada pula waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan-keadaan yang di situ diistimewakan untuk berdoa kepada Allah. Nah, di antara hari-hari yang sangat istimewa dan dikhususkan untuk berzikir atau memperbanyak zikir kepada Allah, bulan Zulhijjah. Itu kaji kemarin. 10 awal Zulhijjah, perbanyaklah zikir mengingat Allah. Dan di hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 Zulhijjah, hari zikir istimewa, disuruh kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Disebut dengan hari-hari ma'dudat, ayam ma'dudat, hari-hari nalah ditentukan bilangan harinya untuk memperbanyak zikir. Antara lain takbir. Itu maka kita di hari-hari tasyrik, setelah hari raya, berzikir dengan menyebut nama Allah, bertahmid dan bertahlil. Namanya zikir muqayyad atau takbir muqayyad, nalah ditentukan waktunya, tampaknya dan zikirnya. Kira-kira itu menyepik kaji yang lampau, sekedar untuk mengingatkan. Dan kita awali pagi kini dengan ayat yang kita baca tadi, surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, yang intinya adalah hati itu terkadang sedih, duka, khawatir, cemas, ragu, gelisah, takut, tidak tenang, bergolak, dan banyak. Kadang mengkuruk, kadang menjajuk, kadang sama hati, kadang-kadang bilih menjelek orang, macam-macam. Itu semua dari hati yang tidak bersih.
ketika kita bangih saya mencelik orang, kadang-kadang orang tu tak mangga-mangga ya, tanda hati kita tidak bersih. Sehingga dikatakan inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Kata sahabat bertanya, bagaimana cara untuk menjilak itu membersihkannya, menghilangkan karat. Sebab lama-lama kalau hati bakarik menyebabkan hati itu keropos, sama dengan besi. Lama-lama besi itu keropos, nanti berlubang-lubang. Lama-lama besi itu hancur. Begitulah hati. Nak dibuat perumpamaan, hati itu berkarat sebagaimana bisa besi berkarat. Ditanya orang kepada beliau, bagaimana cara untuk jila'uha, membersihkan, menjernihkan, menghilangkan karat-karat hati. Dijawab, antara lain adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan zikir. Zikir itu menghilangkan karat hati. Selama hati berkarat, selama itu tidak jernih, tidak bersih, kadang nampak ke wajah, nampak ke muka. Di muka itu bahkan Allah ada ilmu kini, ilmu membaca raut wajah. Dengan mencelik wajah orang bisa menebak walaupun tidak pasti, dapat mereka walaupun tidak seperti itu, tapi dapat membayangkan. Hati kalau kumuh, hati kalau karuh, hati kalau busuk, hati kalau buruk, hati kalau mengkuruk, mentiko, mencelik orang itu nampak di wajah. Babana galaknya, babana manis senyumnya, tapi tidak nampak aja karuh tu. Karena wajah itu cerminan hati. Maka melalui wajahlah bisa orang menilai walaupun tidak pasti. Karena yang paling tahu isi hati adalah Allah. Alimum bidzati sudur. Yang paling tahu apa yang di hati manusia adalah Allah. Cuman wajah cerminan hati. Bagaimanapun orang mengandungkan perasaannya, kadang-kadang nampaknya di wajah. Itu gambarannya begitu. Nah, balik kita ke Kaji Pangka. Penting sekali kita membersihkan hati, sangat penting, lebih penting daripada membersihkan tubuh. Kalau badan busuk, badan kumuh, badan berdaki, itu tidak ada orang nan rusak ada waktu. Tidak ada orang nan terzalimi, tersakiti. Tidak ada orang yang mati gitu waktu. Tapi kalau hati itu nang kumuh, nang karuh, itu bisa Indonesia aku cair aja kemana. Dan dunia sih cair. Karena hati yang. Jadi berbahaya sekali kalau hati itu biarkan. Lebih-lebih nanti dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan kalla bal rana ala qulubihim. Hati itu bisa ran. Kalau kita bikinkan contoh hati lah, contoh saja. Ketika kita atau siapapun kita melakukan suatu dosa, hitamnya cik. Cuma bintik hitam. Tambah dosa hitam. Tambah dosa hitam. Nuktah sauda. Tumbuh bintik hitam. Makin banyak dosa, tidak minta ampun, tidak tobat,
atau tidak istighfarnya makin kumuh. Mirip dengan kain. Kumuh hendak disasah pakailah balik. Hendak lu sasah pakailah balik. Akhirnya rono kain tu hendak do hilang. Hati juga begitu. Kalau hendak dicuci hati, tidak dibersihkan hati, lama-lama hitam. Kesudahnya hati itu hitam. Namanya ran. Ran. Hati itu telah ditutupi dengan kehitaman dosa-dosa. Hitamnya maksiat, hitamnya kedurhakaan, hitamnya kelalaian. Kalaulah hati hitam, tidak ada cahaya oleh. Kalau kita orang tidak barono oleh. Hati kalau hitam, hati itu kan yang berkuasa, yang merintah, yang mengendalikan anggota badan kan hati. Itu banyak. Jadi kalla bal rana. Bagaimana caranya? Apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, capek istighfar, capek minta ampun, sama dengan kain, kumuh capek sasah. Yang tidak kumuh tidak mungkin, sebab kita pakai. Sepandai-pandai orang memakai pakaian, apalagi pakaiannya putih. Kalau tidak no kumuh di luar, kumuh di dalam lah, daki. Dalam doa yang kita baca sebagai istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini. Bahkan dalam salat jenazah juga dibaca itu. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah, naqqini, bersihkanlah aku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad dana, sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Karena hati kita cukup itu bagaikan lembaran kain yang putih, bersih. Lalu dosa, kumuh kain wa. Salah, kumuh kain wa. Zalim, kumuh kain wa. Melanggar, kumuh kain wa. Kalau kita pakai kain, kanai becak, kanai percik, kanai kabui, kumuh. Kain yang putih itu cepet nampak, kumuh. Orang mukmin digambarkan kain yang putih, hatinya putih. Nya akan cepat maraso, capek menyadari, capeknya tahu bahasonya bersalah. Sebagaimana orang memakai pakaian yang putih. Bedanya pakaian hitam atau pakaian yang gelap-gelap dengan yang pakaian yang putih, salah satunya itu. Kalau pakaian yang gelap-gelap, kumuh itu tidak nampak mek, walaupun kumuh aja tapi tidak nampak mek. Tapi kalau pakaian tadi itu putih, sedikit saja kumuh nampak. Seketik saja kumuh nampaknya. Kan begitu. Ini digambarkan seorang mukmin itu dia bagaikan kain yang putih. Seketik saja bercak nampak gelisah. Bunyi ayat yang berkaitan dengan itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-201. Orang-orang yang bertakwa itu apabila dia digoda, dirayu, dibisiki oleh syaitan,
Sehingga takarajo ni nol buru-buru nandoso khilaf keliruan tazakkarunya cepet sadar. Pas sebagaimana kain yang putih, saya mencari kain putih aku leh. Pas sebagaimana yang putih apa? Nampak bintik hitam tazakkaru. Ana tazakkaru cepetnya sadar. Cepetnya tahu umuah mah. Tiba-tiba tazakkaru. Kalau orang-orang yang betul-betul memperhatikan hatinya, kalau ada kegelisahan, keresahan, kecemasan, ketidaktenangannya cepet sadar. Itu ada dosa betul. Kita keluan kaji kita kena lama sebentar. Bahasa musibah itu dibagi dua. Ada musibah yang menimpa fisik kita. Sakit, luka, patah, pokoknya yang menimpa fisik. Ada musibah yang menimpa psikis, jiwa kita, hati kita. Dan itu lebih berbahaya oleh. Musibah yang menimpa hati menyebabkan hati itu sakit. Tandanya dia gelisah. Tandanya dia resah. Tandanya dia cemas, khawatir, takut. Takut itu musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami cobai kamu dengan sedikit saja, antara lain dengan adanya takut. Takut, cameh, khawatir, sedih, rusuh dan segala macam itu musibah. Tidak satu pun musibah yang menimpa yang terjadi terhadap seorang mukmin melainkan karena ada salah. Itu kasih sinyal. Sinyal dikasih kita satu tanda. Kalau gelisah, resah, sedih, takut, cameh, tidak tenang dan segala macam, itu tanda ada dosa. Cara Allah memperingatkan kita berdosa, ada musibah. Khusus untuk orang mukmin lah. Karena tidak satu pun musibah ma'asaba min musibatin fayuma kasabat aydikum. Tidak satu pun musibah yang terjadi yang menimpa atau yang kamu alami melainkan tanda ada lantaran kerajo kamu sendiri. Intinya tanda ada kesalahan, dosa, pelanggaran atau kelalaian atau yang lain-lain yang menyebabkan kita dapat musibah. Itu penjelasan para ulama dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis. Jadi, kenapa kita kena musibah? Ada dosa gitu. Tiba di hati, kenapa hati kita kok sakit? Mangkuro, manjajo, halai. Mangkutua, betul lah sadualahnya. Ndak orang kan yang salah tu. Ndak orang kan yang salah. Hati kita kok nak bersih. Bang kok nak bersih ada dosa. Sebab setiap seorang mukmin berusaha berbintik hatinya. Bintik cakot tu kan ndak harus diteropong loh kan. Ada bintik. Sehingga tak tenang. Tak tenangnya. Nah, bagaimana menghilangkannya? Nya berkarat istighfar, taubat, berzikir dan berdoa. Tidak ada cara lain untuk menenangkan hati daripada kegelisahan melainkan dengan zikir. Nabi Yunus ketika beliau dicobai oleh Allah sekaligus ditegur ketika beliau meninggalkan kaumnya, ya kan? Meninggalkan kaum beliau setelah bertahun-tahun berjuang, menyeru, mengajak, membina, menuntun umatnya, tapi malah umatnya bangkang, melengkang, durhaka, melawan.
bahkan meminta lo datangnya azab. Nabi Yunus memahami, menganggap tidak mungkin lalu. Lalu beliau mengambil sikap berangkat pergi meninggalkan kaum dalam keadaan kesal kepada kaumnya. Perbuatan beliau itu ditegur oleh Allah. Ujungnya kan beliau ditelan ikan. Beliau ditelan ikan itu bukan berarti beliau jalan-jalan di laut, tidak dah. Itu cerita yang tidak ada ujung pangkal itu. Beliau ditelan ikan sebagai hukuman dan teguran Allah. Berada dalam 3 kegelapan, itu dalam Quran surah Al-Anbiya. Berada dalam kegelapan pari ikan. Sebut beliau ditelan oleh ikan besar. Apakah ikan paus atau ikan hiu atau apalah namanya, tidak tahu. Masuk ke pari ikan gelap, masa gelap. Kata kaji yang suka mengaji-ngaji, beliau dalam pari ikan cukup itu seperti dalam akuarium. Itu tidak benar riwayatnya. Ketika beliau dibawa oleh ikan menyelam ke dasar lautan, nampaklah pemandangan laut. Itu tidak ada dasarnya. Kegelapan pari ikan, kegelapan lautan dalam, kegelapan malam. 3 kegelapan dalam Quran, 3 kegelapan. Berarti ketika itu beliau ditegur oleh Allah. Di situ beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelumnya beliaulah rajinnya berzikir tasbih, lebih-lebih ketika itu. Kan sampai terdengar oleh malaikat-malaikat sinyal di lautan dalam. Sinyal singa zikir. Jadi begini Bapak Ibu, zikir apakah macam-macam zikir yang kita baca, asalkan zikir lah. Kau subhanallah, kau alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la quwwata illa billah. Itu langsung naik ke atas itu. Begini ya. Kalau kita naik pesawat, lebih-lebih malam hari, kau bagi orang ke Makkah, nampak lampu dari bawah. Di bawah inyok-inyok, tu menyok. Tanda ada cahaya di bawah. Makin tinggi pesawat, maka makin ketek. Tapi masih ada lampu nentarang. Tanda ada di situ cahaya. Kita gambarkan itu. Ketika seseorang berzikir, ketika itu sinar nur cahaya sedang menyala. Zikir-zikir, doa-doa, tapi sebenarnya zikir bukan zikir-zikiran, bukan zikir diatur-atur, bukan zikir direkayasa atau direncanakan dengan segala macam cara lah. Tidak, sebenarnya zikir yang murni. Ketika itu cahaya, sinyal sampai ke atas. Nah, salah satunya ketika Nabi Yunus membaca tasbih, beliau rasul pilihan. Cuman kekeliruan beliau sebagai seorang rasul, beliau meninggalkan umat. Bagi rasul itu suatu kekhilapan. Kalau bagi awak tidak masalah, tapi bagi rasul tidak boleh. Zikir yang beliau baca di parut ikan itu dalam beberapa riwayat sampai kata malaikat langit tahu. Ada getar sinyal zikir. Jadi beliau baca la ilaha illallah, apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan siapapun saja yang membaca itu, ketika dia dalam kedukaan, ketika dia dalam keresahan, dalam kesedihan, atau dalam berbagai macam permasalahan-permasalahan, dibacanya zikir Nabi Yunus itu.
istilahnya dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka kedukaannya, kesedihannya, atau apapun yang dialaminya, Allah akan lepaskan dia. Dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 78 dan ayat 87 dan 88 berbunyi seperti itu. Fanada fi zulumati, maka dia berseru, meminta, mengadu, memohon, menyebut nama Allah. Fi zulumat, ayat 87 ya, surah ke-21 Al-Anbiya. Fi zulumat, dalam kegelapan. Kenapa? Kegelapan pari ikan, kegelapan lautan dalam, kegelapan malam. Anan Nabi Yunus ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Ayat 88. Maka istajabna, kami perkenankan, kami ijabahi, kami kabul dan kami jawab lahu, untuknya Yunus itu. Wa najjainahu, kami selamatkan dia minal gham, kami selamatkan Nabi Yunus itu daripada kedukaan yang sedang dialaminya, keresahan, kesedihan, sebab yang berikat. Kadzalika, ujung ayat kadzalika, seperti itu pula lah nunjil mukminin, kami juga akan selamatkan orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin itu mengalami kedukaan, kesedihan, keresahan, ada masalah, ada problem, sehingga hatinya bergoncang, kemudian dia berzikir, menyebut, mengingat Allah dengan mengucapkan tasbih dan seterusnya, lama-lama nanti Allah akan memberikan keselamatan. Nunji namanya, kami selamatkan. Maka jadilah bacaan doa yang dibaca Nabi Yunus termasuk doa dan zikir yang diajarkan Nabi untuk dibaca ketika hati kita sedang dihamuk. Tahu dihamuk? Aduh, dihamuk, dihantam berbagai macam hal yang menggelisahkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, menyebabkan tidak tenang, sama, sedih, duka. Banyak-banyaklah baca. Kenapa? Zikir itu menenangkan. Seperti ikan menggelepar-gelepar karena kekurangan air, disiramnya air, ditambah air, lama-lama ikan tadi tenang. Apalagi ayahnya janiah. Yang tidak pernah janiah, ayahnya orang agama. Ayahnya karuah, ikannya liar. Ikannya liar itu kecil orang. Nah janiah kau ayahnya ayah orang pulau kota. Ayahnya ikannya jinak, ayahnya janiah. Entah yo tindak kan. Jernih hati. Jadi jilak, bagaimana menjilakkan, menjernihkan, membersihkan hati daripada karat-karat dosa. Tak tenang, resah-resah. Tilawah Al-Quran, berzikir, berdoa, istighfar. Sampai itu. Ujungnya kami selamatkan pula orang-orang mukmin seperti itu apabila dia berada dalam kegelapan. Baik kegelapan cahaya, seperti Nabi Yunus kan memang andaikan ikan sekarang musaji, aku andaikan, kan ikan paus gadang pada musaji, ikan hiu, ikan paus, ikan yang paling gadang lah, semana gadang. Taruhlah seorang musaji, kita dalam musaji, ada dagiang-dagiang, ada parik-parik ikan, kan gelap tuh.
Cuman Allah perintahkan kepada ikan dalam beberapa riwayat, jangan makan tapi telan saja, dilulur saja gitu. Yalah. Jangan makan. Silakan rujuk riwayat hadis yang sahih, telan. Karena ikan itu adalah hamba Allah, dia patuh. Dan sifat ikan gadang konyo menyelam ke lautan dalam, ke samudra dalam. Gelap perut ikan, gelap samudra di malam hari. Kegelapan yang sifatnya indrawi itu, cahaya sekecil apapun pasti nampak. Kan sifat indrawi bisa dipantau. Secuil cahaya nampak. Maka hati kita digambarkan gelap oleh dosa, oleh masalah, oleh problem, oleh hal-hal sehingga sedih, duka dan segala macam. Ini butuh cahaya, butuh sinar, bersihkan. Itulah ya tauhid. Kalimat tauhid diulang-ulang, la ilaha illallah diulang-ulang dengan sepenuh perasaan, kesadaran dan pemahaman, menjernihkan. Maka jadilah dia dalam bacaan-bacaan doa ketika fil karb, doa-doa ketika mengalami kedukaan itu, doa-doanya adalah zikir-zikir untuk menyebut nama Allah. Ya Allah, tenangkanlah hatiku, tak itu bunyinya dah. Ya Allah, hilangkanlah dukaku, tak ada. Yang diajar Nabi tak ada seperti. Yang diajar Nabi cuma menyebut nama Allah. Seperti kau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada ya Allah, ya Allah. Hanya berzikir, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Bahasa hati kita itulah dirudung duka, dek jauh daripada Allah maksiat. Kita jernihkan. Ada yang diajar Nabi, Allah Rabbi la usyriku bi syai'a, atau Allahumma rahmataka arju falajkilni ila nafsi waslili amri wasli sya'ni kullah la ilaha illa anta. Banyak macam, semuanya adalah berupa zikir-zikir menyebut nama Allah. Kita akan mengalami itu. Cuman kadang-kadang kita awak-awak kau tak sadar bahawa awak gelisah itu sebenarnya hati kumua. Awak acuk menyalahkan kegelisahan awak ke orang. Tulah kau, tulang. Acuk tulah. Kalau kita contohnya kau, ketika kita mengkuruk mencari orang, mengkuruk mencari orang. Orang tu nak masalah ya orang. Jalan-jalan nak masalah. Apa petang bercerita si kau ya guru kita, ya Ustaz Abu Bakar. Dan itu dia rebu ke petang menyelampai. Sampai cerita menembet itu. Ya kita kan tak ada berkesapuan orang tu dah. Mengecek bagi tak banyak, bertamu ke jarang. Cuma nyo sakit hatinya kawan. Jajuknya kawan. Betul. Atau awak jajuk hati awak ke orang. Orang tak pernah mengamang awak dah. Atando nang kumua ada. Hati kita nang kumua. Pernah mengalami? Pernah salah. Awak kan orang. Pernah mengalami. Tak tahu-tahu awak aku bangi seorang kau tak tahu. Atau awak bangi seorang. Itu tandanya hati tak bersih. Mandialah, cucilah. Bagaimana mencuci bersihnya? Istighfar dan tobat, berzikir. Mengingat Allah, berdoa dan baca Quran. Ala bidzikrillahi banyak-banyak. Siapapun yang ditimpa oleh kedukaan mendalam, kesedihan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah baca barangkali 3 kali pun tak mau 3 kali. Sedangkan ube saya rumah sakit sekali kuat suinya. Saya kuat suinya. Alun sanang je lah. Iko do suak nak seiko do suak sagunuang. Inti kaji kita sampai gini mengenai bahwa tidak ada obat terbaik, terapi terbaik ketika hati kita kumuh, kotor, hitam pakai, iaitu gelisah, resah, sedih, duka segala macam.
selain daripada nampek tu. Nampek ku tujuannya zikir sebenarnya. Baca Quran tu kan zikir je. Bahkan Al-Quran tu namanya az-zikru, zikir. Istighfar, mengenal dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak. Istighfar tu kan cara kita minta ampun. Kalau Allah ampuni kan hilang-hilang dosa. Hilang-hilang dosa jernih boleh hati. Atau berzikir betul dengan zikir-zikir yang diajar Nabi. Seperti membaca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Atau yang diajar Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallahul alimul azim. La ilaha illallahul rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Diulang-ulang macam tu. Tak ada okay, bunyinya ya Allah ya Allah. Menyebut nama Allah saja, tapi itu doa zikir yang paling mujarab ketika kita mengalami musibah. Hati kita mengalami kedukaan dan resah. Itu semua. Kemudian inti kaji kita yang kedua, bahawa selaku kita manusia, tidak pernah kita lepas daripada salah dan dosa. Baik dosa kepada Allah, kerana lalai kita, kerana durhaka kita, kerana kita tak taat, atau kewajipan yang nak kita lakukan, atau malahan larang-larang yang kita langgar, itu dosa kepada Allah. Ataupun dosa yang diakibatkan kita kepada sesama. Kita pernah menzalimi, menipu, mengicuh, curang, menganiaya, tidak amanah, khianat, berdusta, atau melakukan tindakan-tindakan mulut kita sehingga orang teraniaya, tersakiti segala macam, itu dosa kita sesama. Itu dosa kita sama. Kita tak bisa lepas daripada situ. Kita orang, sabana orang. Selaku orang akan pernah melakukan itu. Dan tak dulu jaminan kita tak akan melakukan itu lagi. Cuma kita berusaha. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah, minta ampun. Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Dosa kepada sesama, itu nampak perlu benar. Minta rela, minta maaf sekaligus. Kalau hati kita jajuk mencela orang, hati kita tu nan salah. Kalau bahasa kami di sekolah, indak tulisan murid ko nang kabu no kacumato belimang kapua bagi limang kapua. Dulu salah seorang guru mengajar di madrasah pakai kapua. Isetio kamu kak kacumato atau kaca kapua sih. Sehingga tak jalih tulisan murid lah. Tak jalih, kapuanya tak sadar bahasa banyak kapua. Ketika tu kata murid, nyak kacamata nyak tu kumua nyak. Kau nang kami buat lancak kau nyak lah balas siap tu minta kumua. Ya kumua, ya bercelah lah nyak. Kan sisuk mangkau kan. Nampak dah tak? Bila pakai soroban ya. Pemangku. Ayo je dah. Jadi sebenarnya kadang-kadang ndak orang nang kumua. Ndak orang nang rusak. Cuma kadang-kadang kecuma tu gitu kok. Nakabui. Atau kita salah pakai kacamata. Hari kalam kacamata hitam aja. Itu. Jadi tidak selalu orang ko salah kawan. Bisa jadi hati kita ko nan tidak salah saya. Tidak salah saya. Itu satu. Yang kedua sebelum itu juga. Lepas orang ngacang-ngacang Pak dan Buai. Salah seorang guru kepala SMA tanpa sebut SMA. Ketika beliau pensiun, kami sama-sama menjadi pembina di yayasan. Kini ko beliau lah meninggal. Suami beliau, bini beliau bidan. Apa ko di mantan kepala sekolah duduk mengaji awak ko 3 kali seminggu mengaji. Akhirnya kita buat suatu yayasan. Beliau dia banyak pengalaman sebagai guru masuk kepala.
Maka suatu kali dalam duduk-duduk aku setelah mau mengaji, beliau duduk situ ke bawah. Ambuah pengalaman ambo di sekolah. Kalau ada guru-guru ko nanti lambik tibo atau masam sih mau panggil. Mau panggil. Lalu mau suruh masuk kentua ambo. Sekolah bu. Minum dulu. Ditanya. Ibu di rumah ada masalah. Anak-anak atau saudara atau rumah tangga atau mintu atau orang lain ada masalah. Enggak apa. Kalau ada masalah tu kusuk-kusuk bangi-bangi saya enggak bisa masuk lokal tak ikut aku muridku salah ni salahnya. Coba tanang pikiran ibu dulu. Kalau lah tanang pikiran selesaian tinggalan rumah tu beko dulu laman minum dulu. Tak usah, biarlah terlembik masuk lokal. Ambo kan masuk lokal. Cuma kalau ibu nak tanang masuk lokal, nanti muridku tabangi. Murid tak salah tu. Cuma dia awak masalah di rumah, tak bau. Betul cara ambo dulu kecil apa. Ambo tak menyebut nama apa tu. Itu pengalaman ambo aja. Rupanya kadang-kadang orang ko tak manga-manga jawab. Cuman dia awak masalah, ada problem, awak nak selesai jo, orang nan salah taruh. Kalau mentun carono, yo kacamata kita, hawala dulu. Hawala kacamata dulu. Atau tukar kacamata. Atau mata tu katarak kan jadi. Sebagai garis bawahnya, penting kita memperbanyak zikir di waktu-waktu istimewa untuk berzikir. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar pun tak rugi bagaimana. Berpaluah hindak lo dah. Pandai hindak lo, pitih hindak. Kalau waktu hindak habis, itu baru kembali barang istighfar, itu kan hati je. Banyak salah daripada macam ondeh-ondeh kepanjangan, tak astagfirullah je. Undi, aduh, alah, biai, ya mak. Sansai, kapunduang. Pada itu dibaca, cak. Astagfirullah. Cuman balik, abang kau balik, dia cakup aja hati cakup tu. Tidak bersia, sehingga berzikir tidak biasa. Paksa dulu untuk berzikir. Lazimkan berzikir, lebih-lebih istighfar tu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau digabung, subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Lama-lama hati tenang. Bara bana tabadaki kalau lacuk mandi. Lu nak surang neki tu. Nak surang. Cuma mandi sekali sebulan tu. Tepah ya. Halo. Alah. Aman tu sudah kejiwa. Juga jiwa. Ambo nak berdua hati wa hitam nak ko. Cuma kadang-kadang hitam. Sekian kaji kita pagi hari kini. Oi. Kan wala tahu kini ko. Tahu kini. Tiba jadi hani coba ku hilang sejenis gitu. Itu. Wala tahu kini lah. Ini bana itu gitu je. Semua ya kami itu. Kami di kampung sesuai kalau aku 7 tahun berjabat silek. Tapi tiba di lawan tu tak tekan namin silek boleh buat. Tak tekan namin silek kalau. Tiba di ini, tiba di kita, buat. Awak lah tahu istighfar, awak lah tahu mangko-mangko. Tapi tiba di gelanggang tu, hilang mana? Iya betulnya. Tak tekan namin silek. Baru minta tolong ke langit. Pokoknya kita diajar sesudah salat, sebelum salam atau sesudah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni. Kamu tak tolong tu. Ya Allah bantu aku, tolong aku untuk mengingatmu. Lebih-lebih di saat-saat butuh mengingat Allah. Untuk bersyukur kepadamu dan bagusnya ibadah. Minta tolong tu. Jangan lupa. Wasta'inu bis sabri wa salam, minta tolong. Wallah a'inni. Barangkali itu nang kamanganan kita Allah je. Wa dzkur rabbaka idza nasit. Ingat Allah apabila lupa.
Bau mandi kayange. Iyalah mandi air Sungai Tanang. Lah mandi pincuran bagai. Lah mandi Balimau bagai. Ndak, yo itu tuh kayange mandinya lain. Allah istighfar, la zikir, la taubat, jangan putus asa teruslah. Itu sifat hati. Hati itu mengkubah hati kan dia bolak-balik. Dinamai hati itu dengan qalb karena nu berbalik-balik. Indak doko hatiku nan tanang. Kalau tanangnya hati terus di surga. Di surga. Tandanya hati ada masalahnya goyang. Sifat orang mukmin itu bagaikan pohon. Ada angin ributnya goyang. Tapi angin ribut tanang, nyo tagak pula itu sifat orang mukmin. Jadi pasti ada goyang. Ketika goyang tu menganang kita, ya Allah. Kan ya Allah. Kalau bahasa orang kayak mau itu nalah kayu. Itu nalah kayu. Ada orang bangga loh, hatinya kari kan. Bangga hati no kari. Ini pabiamelah. Pabiamelah. Ini mati ni ko kari ba gua pabiamelah le. Kailawan na pasal. Iya biamelah. Kecek men ko orang saji ilan lawan hati no kari. Lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi